Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah sumpah, ya. Yang kamu lakukan ini akan merubah hidupmu. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, buat Aquarius ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Aquarius. Sumpah deh, yang kamu lakukan ini benar-benar merubah hidupmu. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu, oke? Kita akan ambil 4 di sini. Wow, ini udah ada nih. Yang kamu lakukan itu forgiveness ya. Ada respect juga. Oke, kita akan coba lihat. Luar biasa ya, kebetulan sekali nih. Buat Aquarius, yang kamu lakukan ini, itu pasti akan bisa merubah hidup kamu ke depannya. Dimana hidup kamu yang mungkin tidak ada perubahan, hidup kamu yang begitu-begitu saja, ya. Hidup kamu yang mungkin tidak bergairah, ya. Kan entah karena apa, banyak masalah, hal-hal yang membuat kamu merasa seperti itu, salah satunya mungkin cinta yang terabaikan, ya, seseorang yang suka on off dari kamu, hidup kamu mungkin seperti sering terjadi penolakan, ya, bahkan di pekerjaan kamu nih, ya, di sini. Apalagi di sini ada acceptance ya, ini yang kamu lakukan. Nah, saat kamu mungkin merasa hidup kamu biasa-biasa aja, tidak ada perubahan, di mana hidup kamu yang penuh dengan kekecewaan dan penderitaan ya. Namun jika kamu menerima semua itu dengan lapang dada, maka kamu akan memunculkan energi-energi yang positif nantinya. Ya. Karena you are ready to release control of situation or people and lovingly embrace the rate of life ya. Kamu akan siap untuk merubah ataupun untuk mengontrol ya, merilis ya situasi mungkin terhadap orang-orang atau mungkin terhadap keluarga, teman, pasangan, siapapun. Arti kata begini ya, menerima itu kayak ya udah deh, aku menerima kalau aku dikecewakan, aku menerima kalau aku pernah disakiti, aku menerima aku pernah dikhianati. Nah, dan mungkin dengan begitu akhirnya hidup kamu akan lebih positif lagi. Kamu akan mendapatkan satu kekuatan yang mungkin kamu tidak pernah membayangkan sebelumnya. Ya, tiba-tiba aja muncul gitu loh. Hati kamu jadi lega, diri kamu mungkin lebih kayak enjoy begitu. Karena kamu sudah bisa menerima semua apa yang terjadi pada hidup kamu. Karena kamu juga sadar, hidup ini yang memiliki adalah Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan ya mungkin terserah Tuhan yang mau berbuat apa gitu loh untuk diri kita. Dan kita itu sudah ada takdirnya. Bisa nggak kita menerima takdir ini dengan ikhlas? Nah jika bisa, bersabarlah kamu, maka kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Hidup kamu akan benar-benar berubah. Itulah yang Tuhan akan katakan kepada kamu. Ya, oke, ini mereng ya. Nah, jadi seperti itu. Benar-benar yang kamu lakukan ini, kamu tahu jika aku melakukan ini, aku yakin hidup aku akan berubah. Karena jika tidak, ya mungkin kamu akan memiliki rasa dendam, rasa sakit hati, bahkan kamu menyalahkan diri kamu sendiri gitu ya. Kamu tidak hanya menyalahkan siapapun, kamu menyalahkan diri sendiri. Dan itu sangat tidaklah baik gitu loh. Ya, karena diri kita ya diri kita. Bagaimana cara kita untuk mencintai diri kita sendiri? Apalagi di sini ada forgiveness. Kamu memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Kamu memaafkan orang-orang yang benar-benar sudah mengkhianati kamu. Walaupun apapun yang mereka lakukan terhadap kamu, walaupun ini sulit, ya sulit sekali. Karena kamu sudah diinjak harga diri kamu sudah dilecehkan, sudah diabaikan, sudah dikecewakan ya. Bahkan dalam percintaan itu kamu sering dikhianati, hadir di orang ketiga. Luar biasa ini. Sulit gitu loh. Sulit untuk memaafkan.
Ya, terkadang aku sendiri juga sulit untuk memaafkan, tapi apa salahnya kita mencoba untuk memaafkan orang-orang yang mungkin punya salah sama kita, oke? Nah, inilah yang terbaca. You are now able to activate the power of love in order to release past hurt. Ya, kamu itu sekarang benar-benar sudah mengaktifasi gitu untuk merubah gitu ya, merubah kekuatan kamu itu, akan menjadi suatu kekuatan cinta. Dalam diri kamu itu akan penuh dengan cinta, jadi tidak akan ada dendam lagi, tidak ada lagi rasa benci terhadap seseorang ya, yang ada hanyalah, aku cinta sama dia, aku sayang sama dia. Walaupun memang dia sudah mengkhianati aku, ya setidaknya aku pernah berada di dalam hidupnya dia ya, so sweet ya. Nah, jadi ini, bercobalah untuk memaafkan, karena mungkin dengan begitu hidup kita akan benar-benar, eee, happy, bahagia, ya, akan tujuan kita itu akan benar-benar mulus saja nantinya ya. Semoga aja, karena jiwa kita itu udah terbentuk akan hal-hal yang positif. Ya, tidak dihantui lagi oleh hal-hal yang energi-energi negatif ya. Kalau energi negatifnya selalu ada dalam diri kita, selalu pasti ya kita itu nyalahkan diri sendiri, kita nyalahkan dia, nyalahkan siapa nih yang ada hubungan sama kita gitu. Rasa benci itu akan benar-benar akan bertambah, bahkan itu akan menyakiti hati dan diri kita sendiri ya. Jadi itu tidaklah baik. Oke? Nah, aku saja ya, ada orang-orang yang mungkin ingin personal reading, udah aku bacain, tahu-tahu dia pergi begitu saja, ya aku ikhlas, aku maafkan. Mungkin saja dia tidak punya uang, ya begitu. Jadi maafkan saja. Intinya berpikir positif. Rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Intinya kita tetap berusaha dan berdoa. Kalaupun itu bukan rezeki kita, ya tidak akan menjadi rezeki kita gitu loh. Ya, begitu. Oke. Aquarius. Contohnya aja aku kehilangan kucing kan, udah 6 hari, tahu-tahu balik lagi kucingnya. Arti kata itu kan rezeki aku, ya. Nah, ini ada cause, ada efek. You are aware that the love you create in your talk is an agent of change and the foundation of your result. Nah, ini ada sebuah efek ya, ada sebuah penyebab gitu ya, yang mungkin nantinya yang membuat kamu berhati-hati dalam segala hal. Mungkin dulunya pernah kamu disakiti, dikecewakan, itu karena apa? Karena mungkin diri kamu itu tidak membentengi ya, atau mungkin tidak membuat suatu pondasi yang kuat pada diri kamu. Ya mungkin dulunya kamu seorang yang rapuh, atau kamu itu seperti seseorang yang mungkin tidak bisa disakiti ya. Tapi saat ini kamu itu akan membangun sebuah pondasi dalam diri kamu sehingga kamu tidak akan mudah lagi untuk disakiti, dikecewakan ya. Arti kata jika kamu menemukan seseorang yang toksik atau menemukan seseorang yang mungkin tidak layak, ya udah kamu akan abaikan, kamu akan singkirkan ya. Dan bahkan kamu akan fokus kepada diri sendiri. Itu salah satu cara kamu untuk berhati-hati dalam menghadapi segala sesuatu yang akan datang kepada kamu. Kamu tidak hanya menerima semua apa yang datang, enggak. Kamu harus benar-benar bisa selektif gitu ya. Harus menyaring dulu ini seperti apa, ini bagaimana ya. Lanjut di sini ada respect. Ada you value everyone unique. Perspective on the path to love ya. Jadi aku melihat ya di sini buat kamu ya yang lagi terkoneksi dengan readingan ini, semoga aja ya. Kalau kamu benar-benar respect terhadap seseorang atau menghormati seseorang ya, atau kamu lebih menghargai perspektif yang ada pada seseorang itu ya, maka kamu akan benar-benar akan dihargai juga. Karena jika kita menghargai seseorang, kalau kita menghormati seseorang, maka kita juga akan dihormati. Kita juga akan dihargai gitu loh. Jadi jika ini kamu lakukan, otomatis hidup kamu akan benar-benar berubah ya. Sumpah gitu loh. Ini kan hal-hal positif, kenapa enggak gitu. Ya, kalau kita ingin dihargai, otomatis kita harus menghargai orang. Kalau kita ingin dihormati, ya kita juga menghormati orang, apapun itu. Karena seseorang itu terkadang kan juga punya nilai tersendiri di mata siapapun ya. Dan aku juga melihat kamu itu termasuk orang yang unik ya, yang unik di mata orang-orang ya. Dan kamu itu selalu menemukan sebuah cinta dalam diri kamu. Arti kata kamu penuh dengan cinta juga. Dan kamu juga mungkin selalu memberikan rasa nyaman kepada siapapun yang mungkin berada di dekat kamu ya. Itu juga lah ya yang membuat hidup kamu akhirnya bisa berubah karena banyak orang-orang yang seperti
suka ya mencari kamu karena mereka kayak nyaman, tenang gitu ya berada di samping kamu. Oke, di sini ada Joy. You delight in the love of life and bring a spirit of fun to all that you do. Ya, ini suatu kegembiraan, suatu kebahagiaan ya, di mana kamu akhirnya menemukan sebuah cahaya yang terang di dalam cinta kamu, dan kamu akan membawa satu kekuatan yang cukup luar biasa terhadap cinta kamu itu. Nah, jadi arti kata ya, kamu itu ya, apa ya, yang kamu lakukan semua itu akan membawa sebuah kebahagiaan, akan membawa suatu semangat untuk diri kamu juga, ya. Jadi lakukanlah ya jika itu adalah hal-hal yang positif, sehingga nantinya akan bisa membuat hidup kamu itu bisa berubah, oke? Kita akan coba lihat dari kartu tarot, nanti kita akan coba lihat dari kartu ini yang terakhir ya. Nanti juga bahagia lagi. Kita akan coba lihat dari kartu ini juga. Di sini aku akan melihat dari kartu tarot dulu. Oke. Buat Aquarius. Seperti apakah itu yang terbaca? Intinya kalau kita dalam hidup ini bisa melakukan hal-hal positif, pasti hal-hal positif juga akan kita dapatkan. Apalagi kalau sudah bisa memaafkan, bisa menerima keadaan, berdamai dengan diri sendiri, ya itu sudah cukup luar biasa ya. Oke. Nah, ada Justice. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, di sini ada zodiak Libra. Ini juga ada di Hierophant, ada Taurus, ada The Tower, ada Aries, Leo Sagi, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Aquarius. Nah, ini juga terjadi ya. Pernah kamu mengalami suatu konflik, baik itu konflik dengan keluarga, konflik dengan teman, konflik dengan pasangan, ya. Tapi semua itu akan berakhir karena apa? Karena kamu bisa memaafkan, kamu bisa menerima keadaan, ya. Kamu bisa berdamai dengan keadaan, dengan diri sendiri juga, ya. Dan pada akhirnya keadilanlah yang akan kamu dapatkan. Justice, kamu akan menerima suatu karma baik ya dari apa yang sudah kamu lakukan. Mungkin di sini kamu pernah dikhianati, disakiti, dikecewakan ya. Tapi dengan hal-hal yang kamu lakukan ini, kamu menerima, kamu memaafkan ya. Kamu tahu nih apa penyebabnya gitu, apa efeknya dari yang kamu lakukan ini, dan sehingga inilah akibat dan efeknya kamu akan mendapatkan keadilan. Mungkin saja saat kamu ditinggalkan, kamu juga akan mendapatkan seorang pengganti ya dari orang yang sudah mengecewakan kamu. Atau mungkin dalam hal pekerjaan di sini. Jika kamu benar-benar merasa di pekerjaan itu banyak orang yang toksik, orang yang manipulatif ya, dan kamu bisa menerima semua keadaan itu dan memaafkan orang-orang itu, mungkin caranya dengan membatasi diri dengan mereka ya, atau bahkan ada yang sudah ingin menghancurkan kamu, benci sama kamu ya. Tapi kamu lebih berpositif thinking. Nah, yang kamu dapatkan adalah keadilan. Oke? Dan lanjut di sini ada di Hierophant. The Hierophant. Nah, di sini ada Taurus ya. Ini ada gambaran selain kamu melakukan hal-hal ini ya, melakukan hal-hal ini, kamu juga surrender, berdoa kepada Tuhan ya, dengan harapan semua itu akan membaik. Nah, ternyata doa kamu sampai ke langit. Dan langit Tuhan itu akan menurunkan sesuai apa yang kamu harapkan. Intinya ada doa-doa kamu yang akan terwujud. Ada doa-doa kamu yang akan terkabulkan di sini. Semoga ya. Jadi itulah, seandainya kamu merasa hidup kamu itu perlu melakukan perubahan, ya lakukanlah perubahan itu. Karena dengan begitu semuanya akan membaik ya. Oke. Ini ada The Tower. Ini juga menggambarkan sebuah masalah yang selalu datang dalam hidup kamu, dan masalah itu tidak pernah selesai. Karena apa yang aku katakan tadi, ada pondasi dalam diri kamu itu yang tidak kuat. Misalnya ada cinta yang dulunya mungkin kamu jalin gitu ya. Emang sih nggak takdir kamu berjodoh dengan dia, itu pasti akan ada jalannya ya.
Di situ mungkin apalagi pondasi yang kamu bangun itu juga tidak kuat, kamu mungkin, sering mengabaikan atau sering diabaikan, kamu merasa hubungan ini tidak penting atau dia juga merasa tidak penting, ya jadi akhirnya kamu dengan dia tidak pernah bersatu gitu. Tetapi jika hubungan itu kamu anggap adalah satu hubungan yang mungkin penting bagi kamu, di situ kamu akan mendirikan, menguatkan pondasinya. Salah satu cara yaitu dengan saling pengertian, memahami dia, menerima keadaan dia, menerima kekurangannya dia sehingga ya semuanya akan mulai membaik ya begitu. Oke? Ada act of ones. Akan ada hal-hal tidak terduga yang selalu datang. Ini Aries Leo Sagi ya zodiaknya. Banyak hal-hal yang tidak terduga nanti yang akan datang kepada kamu di mana kamu sudah melakukan hal-hal ini. Otomatis banyak orang-orang yang mungkin akan mulai mendekat ya atau bahkan orang-orang yang dulu tidak menyukai kamu, orang-orang yang dulu yang membenci kamu, orang-orang dulu yang memang bahkan ada yang menghancurkan hidup kamu. Nah, di sini mereka akan berbalik. Ini hal yang tidak terduga nantinya akan kamu dapatkan ya. Ternyata orang-orang semuanya dulu yang membenci kamu itu berbalik rasa menjadi seseorang yang mengagumi kamu, menyukai kamu, bahkan ada yang mencintai kamu ya. Itu dia. Banyak hal-hal tidak terduga nantinya akan kamu dapatkan. Nah, salah satunya juga di sini ada Ace of Pentacle. Kamu juga akan selalu diberikan kesempatan peluang oleh semesta untuk hal-hal finansialnya kamu atau karir kamu. Ya mungkin dengan apa yang kamu lakukan di sini, kamu akhirnya mungkin selalu mendapatkan kesempatan dalam membangun satu usaha, mungkin melakukan pekerjaan atau naik jabatan ya. Karena kamu sudah tidak memusingkan lagi orang-orang toksik di lingkungan pekerjaan kamu. Kamu lebih fokus kepada apa yang menjadi job desk-nya kamu. Di situ kamu menunjukkan kualitas kamu dan akhirnya kamu berhak untuk naik jabatan. Ya, mungkin menjadi manajer, kepala bagian ataupun apa gitu. Ya, ini ada kesempatan yang akan kamu miliki nantinya ya. Oke. Dan lanjut di sini judgment, perubahan itu akan benar-benar ada buat kamu. Jadi lakukanlah hal-hal yang positif, lakukanlah hal-hal yang baik ya. Karena Tuhan memberikan masalah kepada kita karena kita mampu untuk menerimanya dan mengatasinya. Ya, karena Tuhan itu tahu apa sampai di mana kemampuan kita ya. Jadi yakinkanlah diri kamu bahwasanya Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada kita di luar kemampuan kita ya. Oke. Ini akan ada perubahan pada kamu. Jadi selalulah berbuat baik, lakukanlah hal-hal positif sehingga semuanya akan berubah. Sumpah ya, sumpah deh ya. Hidup kamu akan berubah saat kamu melakukan hal ini. Oke, dan lanjut. Nanti juga bahagia lagi. Nah, jadi kalau judulnya ini seperti ini, itu kita memang dikatakan memiliki suatu masalah dulunya di kehidupan di masa lalu ya. Ataupun saat ini kita akan coba lihat apakah yang akan terbaca di sini ya. Oke, ada kalau haus, tugas kita cuma minum. Masalah hausnya hilang atau enggak kan itu urusan tubuh kita. Kalau ingin sesuatu tugas kita ya usaha dan berdoa. Masalah hasil percayakan pada Tuhan. Nah, ini dia. Jadi bisa dikatakan ini kan sebuah ceritanya ya, sebuah persamaannya lah, dimana kalau kita haus pasti kita butuh minum ya. Nah, minumnya kita itu apa? Ya tergantung tubuh kita menerima enggak, bisa lega enggak, bisa enggak haus lagi enggak gitu ya. Sama halnya memang kalau misalnya kita punya usaha nih, buka laundry, ya kita buka dulu toko kita. Terus kita promo dulu atau mungkin setidaknya pasti ada orang yang nawar ataupun apa, orang yang datang bertanya atau apa ya. Kita kan udah berusaha nih. Nah, hasilnya serahkan kepada Tuhan. Sama hanya mungkin kita bikin konten YouTube gitu ya atau konten di Facebook ya. Kita buat aja kontennya dulu. Masalah hasil viewernya banyak, orang yang nonton atau tidak serahkan kepada Tuhan. Ya, itu. Itu yang terpenting di sini. Ya, apalagi yang akan terbaca. Mohon maaf ya jika ada suara-suara anak yang suka menangis. Yakinlah ya kalau aku berhentikan di sini nanti akan hilang energinya ya. Aku lanjutkan aja. Mohon maaf saja ya kalau ada ribut-ribut karena hari libur itu rame sekitar rumah aku. Lanjut. Yuk tahajud 2 rakaat dulu witir. Nah, jadi ada beberapa dari kamu mungkin yang umat Islam ya, lakukanlah hal ini ya mungkin solusi dari semua masalah yang kita hadapi itu adalah tahajud.
Begitu juga mungkin bagi teman-teman yang beragama Kristen, Katolik, dan lain sebagainya, ya sesuaikan dengan ajaran masing-masing. Karena semua agama itu selalu mengajarkan hal-hal yang baik ya. Oke? Nah, jadi buat kamu yang merasa, "Oh iya ya, apalagi dulu aku rajin tahajud, sekarang udah nggak lagi," gitu. Sekarang aku akan coba lagi. Lawan rasa malas kamu ya. Lawan godaan-godaan setan itu. Oke, bangun pagi, kerjaan numpuk, tugas numpuk lebih baik daripada bangun pagi nggak tahu mau ngapain. Nah, ini bisa kamu pilih. Kamu mau yang mana? Bangun pagi kerjaan numpuk, tugas numpuk, atau bangun pagi nggak tahu mau ngapain? Nah, pilih ya. Kalau aku sih ini ya, bangun pagi kerjaan numpuk, tugas numpuk. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Sama hanya kita punya tujuan hidup. Aku punya tujuan hidupnya ini. Jadi kalau kita punya tujuan hidup, otomatis kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita tidak punya tujuan hidup, hidup kita ngambang gitu ya. Oke? Oke. Apa lagi? Yakin doa kita pasti dikabulkan sama Allah. Kalau nggak dikabulkan, terus kita mau minta ke siapa lagi, ya? Nah itu, yang aku katakan tadi, mungkin ada beberapa dari kamu, kalau memang kamu butuh apa-apa, ya minta sama Tuhan gitu. Karena Tuhan yang memiliki alam semesta. Bukan aku, bukan kamu, bukan siapapun. Jadi berharaplah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, memintalah kepada Tuhan. Karena yakinlah, Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang kamu minta, ya. Jangan terlalu peduli kata orang, karena bagi mereka kamu hanyalah orang asing yang hanya bisa dipuji atau dicaci, oke? Nah, jadi apapun yang orang katakan, ya abaikanlah, apalagi orang yang sudah membenci kamu. Karena masalahnya itu bukan pada kamu, tapi pada mereka. Mereka yang mungkin tidak menyukai kamu, iri sama kamu ya. Jadi kamu enjoy aja, lakukan aja apa yang perlu kamu lakukan, ya. Intinya kita tidak menyenggol siapapun, kita tidak menyinggung siapapun ya di sini. Oke, Aquarius. Nah, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku semuanya. Semoga bermanfaat. Jadi, jika kita melakukan hal ini, yakinlah apa yang ada dalam hidup kita itu akan bisa berubah. Intinya akan menjadi lebih baik. Semoga selalu jadi lebih baik lagi. Oke, Aquarius. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.